괜찮아, 괜찮아. Hai para penikmat film, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang kembali di Fans Film. Kali ini, Fans Film akan kembali menceritakan alur sebuah film dari Korea yang berjudul No Mercy, rilis pada tahun 2019. Dibintangi oleh Lee Si-young dan Park Si-wan. Menceritakan seorang kakak yang mencoba membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang telah menggenjot adiknya secara paksa. Dan tanpa terlalu banyak spoiler lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama In-ai yang baru saja dibebaskan dari penjara. Dia merupakan seorang mantan bodyguard yang dipenjara selama 1 tahun 6 bulan atas tuduhan penyerangan kepada seorang pejabat. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh sang adik yang bernama Yoon-hae. Dari tingkah lakunya, terlihat kalau Yoon-hae mengalami keterbelakangan. Esoknya, In-ai terbangun dan mendapati kado dari adiknya. Kado itu berisi sepatu high heels dan gaun berwarna merah. Sementara itu, di sekolahnya, Yoon-hae tampak dibully oleh teman-temannya. Dan saat pulang sekolah, teman-temannya itu memaksa Yoon-hae ke tempat karaoke. Sebenarnya, Yoon-hae sudah meminta agar diizinkan untuk pulang. Tapi, mereka gak peduli. Mereka bahkan melepaskan baju Yoon-hae dan merekamnya. Setelahnya, video itu dikirimkan ke teman-teman lelaki mereka. Dan teman laki-laki mereka berencana menjadikan Yoon-hae sebagai umpan bagi om-om kaya hidung belang. Ketika Yoon-hae hampir digenjot oleh om-om hidung belang, teman laki-lakinya datang dan memukuli om-om itu. Lalu, mereka mengambil ATM-nya. Merasa ketagihan, teman-teman lelakinya itu pun menjadikan Yoon-hae sebagai umpan untuk om-om hidung belang lainnya. Di sisi lain, In-ai yang cemas akan adiknya yang tak kunjung pulang, akhirnya mulai mencarinya. Tapi, hingga pagi tiba, adiknya itu belum juga ketemu. Bahkan, nomor HP-nya juga mati. In-ai pun memutuskan untuk pergi ke sekolah Yoon-hae. Sayangnya, sang adik tidak ada di sana. Setelah In-ai bertanya kepada wali kelas, pria itu malah memberi jawaban yang tidak memuaskan. Ketika In-ai pergi dari sana, seorang murid menghampirinya dan memperlihatkan video yang menunjukkan saat Yoon-hae dibully teman-temannya. Tanpa pikir panjang, In-ai langsung menemui para pembuli adiknya itu untuk mempertanyakan keberadaan adiknya. Tapi karena pembuli itu terkesan tidak peduli, In-ai pun segera memukul mereka semua. In-ai pun juga segera menemui laki-laki yang membuli adiknya. Di sana, dengan mudahnya, In-ai langsung membuatnya tak berdaya. Akhirnya, lelaki itu pun menceritakan apa yang terjadi semalam. Ketika para lelaki itu memasuki kamar hotel, rupanya Yoon-hae sedang bersama dengan seorang pria yang terlihat kuat. Seketika, nyali mereka pun ciut, dan mereka malah mengatakan kalau mereka akan melaporkan pria itu ke polisi karena telah mencoba bercocok tanam dengan seorang anak di bawah umur. Tapi pria bernama Han Sang-man itu tak tinggal diam. Ia mengambil pisau dan menusuk kakinya sendiri. Lalu, pisau itu diberikan kepada salah satu dari mereka. Ia pun memberi pilihan kepada mereka, dilaporkan atas tuduhan penyerangan atau memberinya 10 juta yen. Ternyata, pria itu bekerja di salah satu tempat peminjaman uang. Para anak laki-laki itu pun akhirnya meminjam uang dan uangnya diberikan kepada Sang-man. Setelah mendengar cerita dari lelaki itu, In-ai pun pergi dari sana dan menghubungi nomor di kartu tempat Sang-man bekerja. Karena teleponnya tak kunjung diangkat, In-ai pun menghubungi polisi. Tapi, polisi belum bisa memprosesnya karena masih rancu.
apakah Yoon Hye diculik atau hanya kabur. Sementara itu, rupanya Sangman telah menjual Yoon Hye ke tempat pijat plus plus. Tempat itu dikelola oleh seorang pria bernama Jung. Di lain sisi, In Ai mendatangi tempat Sangman bekerja. Tapi di sana ia hanya bertemu dengan bawahannya. Usai menghajar pria itu, akhirnya In Ai mendapatkan nomor telepon Sangman beserta informasi tentang mobil yang dinaikinya. Di tempat pemijatan, Yoon Hye diminta oleh Jung untuk memuaskan rudalnya. Tapi Yoon Hye malah menggigit rudalnya sampai berdarah. Jung yang kesal pun meminta Sangman untuk mengembalikan uangnya lagi. Kembali ke In Ai. Setelah menemukan mobil Sangman di parkiran, ia pun lalu menunggu kedatangan pria itu. Esoknya, ketika Sangman memasuki mobilnya, In Ai pun langsung mengikutinya. Dalam perjalanan, In Ai menelepon Sangman dan menanyakan keberadaan adiknya. Tapi si Sangman malah meminta uang kepada In Ai. Karena kesal, In Ai lalu menutup teleponnya dan menginjak gas hingga mobilnya menabrak mobil Sangman. Lalu, In Ai pun ke mobil Sangman dan menyetrumnya hingga tak sadarkan diri. Kemudian, In Ai mengikat leher Sangman ketika Sangman tertidur. Nah, ketika Sangman terbangun, In Ai memintanya untuk mengantarkannya ke tempat adiknya. Tapi di perjalanan, Sangman menabrakkan mobilnya dan lalu ia mencoba melawan In Ai. Untungnya, In Ai berhasil melumpuhkannya. Setelah memasukkan Sangman ke bagasi, In Ai menggunakan ponselnya untuk menghubungi Jung dan berpura-pura sebagai bawahan Sangman. Sayangnya, Jung malah mengatakan kepada Sangman kalau ia tak perlu lagi mengganti uangnya karena dia telah menjual Yoon Hye kepada orang lain. In Ai yang kesal pun langsung menuju ke tempat Jung dan membuat keributan di sana. Setelah melumpuhkan para penjaga, In Ai pun terlibat perkelahian dengan Jung. Namun akhirnya, In Ai berhasil membuat pria itu kalah. Akhirnya, asisten Jung pun menceritakan kalau sebelumnya Yoon Hye sudah berusaha menghubungi In Ai. Tapi karena In Ai tak ada di rumah, Yoon Hye pun menghubungi seorang pria tua pemilik minimarket. Tapi yang datang ke sana malah pria muda dan langsung memberikan uang dan membawa Yoon Hye pergi. In Ai pun langsung meminta nomor minimarket itu dan menuju ke sana. Sementara itu, Yoon Hye sekarang sedang berada di dalam mobil bersama seorang pria bernama Jung Woo. Ketika Jung Woo menghentikan mobilnya, Yoon Hye langsung berpura-pura tidur. Saat Jung Woo pergi, Yoon Hye langsung segera menaiki sebuah bus untuk kabur. Tapi Jung Woo mengetahui hal itu dan langsung mencoba membawanya pergi. Yoon Hye sempat berteriak meminta tolong kepada para penumpang. Tapi Jung Woo mengatakan kalau dia adalah kakaknya dan Yoon Hye sedang mengalami depresi. Lalu Jung Woo pun menerima telepon dari bosnya. Ternyata bosnya itu adalah seorang pejabat bernama Yong Chon. Di sisi lain, In Ai yang tak tahan dengan teriakan Sangman pun akhirnya menabrakkan bagasi berkali-kali, lalu mengeluarkannya dan pergi dari sana. Sementara itu, Jung Woo membawa Yoon Hye ke sebuah bangunan. Jung Woo mengatakan kalau Yong Chon mengetahui keberadaan Yoon Hye setelah gadis itu mencoba menghubungi minimarket. Rupanya, Yong Chon telah lama mengejar Yoon Hye untuk membalaskan dendamnya. Yong Chon juga sempat kesal pada Jung Woo karena dia tidak benar-benar mencari Yoon Hye dan malah terkesan menyembunyikannya. Di sisi lain, In Ai baru saja tiba di minimarket. Di sana, si pemilik minimarket mengakui bahwa ia pernah mengenjot Yoon Hye secara paksa. Mendengar itu, sang istri langsung marah dan meninggalkannya. Sedangkan In Hye langsung menghajarnya. Pria itu berkata kalau semalam Yoon Hye telah menghubunginya dan meminta uang. Tapi karena ia tidak punya uang, ia pun lalu menghubungi temannya yang bekerja di studio foto. In Ai pun langsung menuju ke tempat studio foto. Di sana, dia juga mendapat fakta lain yang sangat memilukan. Si pemilik studio foto juga sempat melahap paksa serabi lempit Yoon Hye. In Ai pun segera mengajarnya. Lalu dia menanyakan keberadaan Yoon Hye. Lalu, pria itu menyuruh Yoon Hye untuk ke sebuah bengkel mobil. Dan lagi-lagi ia mendapatkan fakta yang begitu memilukan.
kalau adiknya juga pernah digenjot oleh si pemilik bengkel tersebut. Pemilik bengkel juga mengatakan kalau Yunhei juga telah ditangkap oleh Yongchon. Saking kesalnya, kali ini Inai tidak memberikan ampun kepada si om-om bejat. Ia pun menarik pengait mobil hingga mobil itu pun jatuh hingga membuat si pemilik bengkel tewas. Shin selalu memperlihatkan alasan kenapa Inai dipenjara. Beberapa tahun yang lalu, Yunhei sempat digenjot oleh si pemilik bengkel di mobil milik Yongchon yang sedang diperbaiki di sana. Yongchon yang melihat cangcut milik Yunhei yang ketinggalan di mobilnya pun akhirnya ikut mencicipi serabi limpit Yunhei. Inai yang penasaran akan sikap adiknya yang aneh pun akhirnya memata-matainya. Saat itu, ia melihat sang adik dijemput oleh sebuah mobil dan dibawa ke sebuah hotel. Untungnya, Inai berhasil menyerang Yongchon yang saat itu sedang mencoba mencicipi serabi lembit adiknya. Karena itulah, akhirnya Inai harus mendekam di penjara. Kembali ke masa kini. Setelah Inai mendapat informasi dari si pemilik bengkel, Inai akhirnya menghubungi Jungwoo dan menanyakan keberadaan Yunhei. Karena Jungwoo adalah orang yang baik, ia pun memberitahu keberadaan Yongchon. Setelah menunggu saat yang tepat, Inai pun masuk ke dalam dan menghajar Yongchon yang sedang beristirahat. Namun, Inai harus berhadapan juga dengan para bodyguardnya. Dan selagi Inai sibuk, Yongchon pun kabur. Untungnya, Inai berhasil mengejarnya, bahkan berhasil menembak tangannya. Sayangnya, mobil Inai malah terperosok hingga dia kehilangan jejak Yongchon. Yongchon lalu menelepon Jungwoo dan menyuruhnya membunuh Inai. Tapi Jungwoo malah berkhianat dan memberikan informasi itu kepada Inai. Malam harinya, Yongchon mengetahui perbuatan Jungwoo dan akhirnya membunuhnya. Akhirnya, Inai pun harus menghadapi seluruh bodyguard Yongchon seorang diri. Dan pertarungan pun dimulai. Namun, karena kewalahan, akhirnya Inai pun terkena pukulan dan akhirnya terjatuh. Tapi akhirnya, ia bisa bangkit dan menghabisi seluruh anak buah Yongchon. Setelah itu, Inai pun menuju ke sebuah kamar tempat Yongchon dan Yunhei berada. Sempat terjadi perkelahian yang mengakibatkan Inai tertusuk. Tapi akhirnya, Inai berhasil menghabisi Yongchon. Dan menyelamatkan adiknya. Dan film pun berakhir. Nah, itulah tadi alur cerita dari film No Mercy. Jadi, pesan apa yang bisa kita ambil dari film ini? Nah, ini menurut saya pribadi ya fans. Seperti sayangilah keluargamu, lindungilah keluargamu, jangan sampai hal buruk menimpa mereka, hingga akhirnya membuatmu menyesal di kemudian hari. Nah, tulis pendapat kalian di komentar ya. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum, supaya kalian tidak ketinggalan alur cerita film seru lainnya dari Fans Film. Saya Ed undur diri, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Fans Film.